pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan pelayanan kami untuk masuk dalam anugerah-Mu yang kudus, sehingga setiap pujian kami itu boleh menyenangkan hati senantiasa. Abang-abang yang ambil bagian melayani pagi ini Tuhan, baik itu pemain musik, pemimpin pujian, singer, bawa himpunan, tambori, maupun mereka di media semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, memimpin kami sehingga kami boleh bekerja yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan persiapan tempat ini, percaya tetap menyertai mereka Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bersama-sama di tempat ini membesarkan Engkau. Kami hanya mengundang kuasa Roh saja yang bekerja dari awal hingga akhir ibadah kami ini, dan biarlah Tuhan Yesus setiap kami pribadi lepas pribadi boleh merasakan hadirat Tuhan. Karena mulai ibadah kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan puji dan besarkan nama Tuhan. Kami undang Bapak Ibu bagi berdiri.
persembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, supaya kami dapat memberi pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya awal, pertengahan hingga akhir ibadah pada pagi hari yang indah ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersama kembali. Shalom Bapak Ibu. Kurang kompak. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan
Tetap bagi diri Bapak Ibu, kita bersorak-sorai lagi bagi nama Tuhan. Nyalakan api, haleluya. Bersaksi atas puji Tuhan. Yang pertama kami berikan kepada ibu-ibu.
pujian ini memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Berkatilah ibu-ibu semuanya. Dan di sini kami berikan kepada kaum pria. Monggo kami persilakan.
memberkati kita semua. Amin. Dan selanjutnya kami kepada kelompok Hosana, monggo.
pujian ini berkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah kelompok Eklesia, dan selanjutnya kami akan kepada kelompok Gloria. Mundur. sini kita akan persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita iringi satu pujian los karya. Haleluya.
Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan oleh karena kebaikan-Mu sepanjang hari yang kami lalui Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga pada saat pagi ini Tuhan Yesus kami boleh bersama-sama berhimpun di tempat ini ya Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Lewat puji-pujian yang kami persembahkan bersama-sama itu Tuhan Yesus benar-benar untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami juga akan menikmati sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Namun sebelum kami nikmati bersama-sama Tuhan firman-Mu, terlebih dahulu sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini benar-benar tertanam dalam hati kami. Kami dikuatkan kembali, sekarang kembali melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu. Kau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan penuh leluasa. Semua yang mendengarkan firman-Mu ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami sambut firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka di dalam Roma 8. Roma 8 ayatnya ke-1 sampai ke-17. Roma 8 ayat 1 sampai ke-17. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakannya dengan cepat. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, dan kita hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, latar belakang surat Roma pada pagi hari yang indah ini adalah surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, jemaat yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi yang telah percaya kepada Tuhan. Dan dalam pasal 8 ini menjelaskan tentang kemenangan orang percaya melalui Roh Kudus. Pasal ini dimulai dengan berita sukacita yang pasal pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sangat jelas ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita juga sering menimbulkan rasa bersalah, penyesalan, bahkan ketika kita berdosa, ketika kita bersalah, itu kita itu pasti akan mempunyai rasa ketakutan. Rasa ketakutan akan mungkin saya akan dihukum, mungkin saya akan dihakimi. Dan banyak orang yang berusaha memperbaiki diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi tetap gagal. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dosa yang begitu kuat menguasai hati kita. Dosa yang begitu kuat menguasai hati kita. Dan di sini pada pagi hari yang indah ini, Roma 8 ayat 1-17 ini memberikan kabar sukacita, kabar pengharapan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Orang percaya tidak lagi hidup di bawah penghukuman, tetapi orang percaya hidup dalam kemerdekaan dalam Roh Kudus. Kalau kita tadi sudah membaca ayat 1-17 tadi, di situ Allah bukan hanya mengampuni kita, tetapi Allah itu juga mengangkat kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi ahli warisnya. Kalau kita bisa membayangkan ketika narapidana itu divonis mati ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seumur hidup, tiba-tiba ada seorang yang mau membayar seluruh hukumannya, dan hakim berkata, engkau bebas. Bukan hanya dibebaskan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ia diangkat menjadi anak oleh hakim tersebut. Betapa senang ya Bapak Ibu orang tersebut. Apalagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita berdosa kepada Tuhan, Tuhan menghapus segala dosa-dosa kita. Dia mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Dia bukan cuma membebaskan kita dari kutuk dosa, tetapi Dia mengangkat kita sebagai anak-anaknya, sebagai ahli
ahli warisnya. Betapa senang hati kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Gambaran kasih Allah kepada kita itu sangat besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa orang yang telah diselamatkan harus menunjukkan kehidupan yang baru, yaitu hidup menurut roh, bukan menurut daging. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Ayat 1 sampai ke 4. Saya akan membacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Haleluya. Demikian, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang artinya Rasul Paulus berkata bahwa orang percaya tidak pernah berdosa lagi. Ia berkata, hukuman atas dosa telah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Hukum Taurat menunjukkan kita berdosa, tetapi kasih karunia Tuhan mampu menyelamatkan manusia. Karena itu Allah mengutus Yesus untuk menanggung hukuman dosa agar manusia dibenarkan. Haleluya. Kalau kita bisa ambil contoh ketika kita berdosa kepada Tuhan, kita pasti akan bersembunyi. Seperti contoh di Kejadian Adam dan Hawa, ketika Hawa memakan buah yang dilarang Tuhan dan Adam mengikuti memakannya, apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Dia bersembunyi kepada Allah. Dosa membuat kita itu bersembunyi kepada Tuhan. Tetapi pada pagi hari yang indah ini, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ketika kita di dalam Kristus, tidak ada penghukuman lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, segala dosa-dosa kita dihilangkan. Haleluya. Seperti di dalam Yohanes 3 ayat 17 berbunyi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan kita. Yang artinya pengutusan Allah, pengutusan anaknya, Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, ke dalam bumi ini, itu semua atas dasar kasih, bukan untuk menghakimi. Kedatangan Tuhan yang pertama kali bukan untuk menghukum, tetapi untuk mencari kesalahan manusia, supaya manusia
membawa pemulihan hubungan Allah dengan manusia. Seperti ayatnya Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk dunia ini. Dan disambung ayatnya ke-17, sebab Allah mengutus anaknya dalam dunia untuk tidak menghakimi dunia. Jelas ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jelas Bapak Ibu bahwa demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena kita juga dibenarkan oleh iman. Karena melalui iman yang kita pegang di dalam kehidupan kita, membuat damai sejahtera dalam hidup kita, sehingga kita ketika damai itu, sukacita itu ada dalam kehidupan kita, kita mampu bertemu Tuhan, kita mampu bertemu Tuhan, kita mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak hidup lagi di dalam kutub dosa, tetapi kita hidup dibenarkan oleh iman yang kita pegang dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang kedua adalah hidup menurut roh, bukan menurut daging. Hidup menurut roh, bukan menurut daging. Ayatnya ke-5 sampai 11. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Hidup menurut daging. Hidup menurut daging. Kata hidup di sini berbicara tentang keberadaan fisik kita, tentang pola hidup, arah hidup, kebiasaan hidup seseorang, yang artinya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pusat hidup kita? Hartakah? Anakkah? Suamikah? Orang tuakah? Saudarakah? Dan lain-lain. Terus apa yang mengendalikan segala keputusan-keputusan kita? Dan yang paling terakhir, siapa yang memimpin hati kita? Hidup di sini berbicara siapa yang memimpin hati kita? Keinginan daging kah atau keinginan roh kita? Hidup menurut daging. Kalau kita bisa pelajari hidup menurut daging, ciri-cirinya adalah mementingkan diri sendiri, menolak kehendak Allah, yang akhirnya berakhir pada kematian rohani. Dan ciri-ciri hidup menurut roh adalah mengutamakan kehendak Tuhan, dipimpin Roh Kudus, menghasilkan hidup dan damai sejahtera. Di sini dikatakan bahwa tadi hidup
menurut roh, bukan menurut daging. Maknanya adalah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup menurut roh bukan berarti hidup tanpa pergumulan, bukan berarti hidup tanpa masalah. Tetapi hidup menurut roh itu, setiap hari itu kita itu diberi kesempatan Roh Kudus untuk memimpin setiap keputusan kita, untuk memimpin setiap perkataan kita, untuk memimpin setiap tindakan kita, supaya kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau kita bisa lihat bagaimana kita supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan, kita bisa lihat di dalam Galatia 5 ayatnya ke-16. Galatia 5 ayatnya ke-16. Maksudnya ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah menurut roh, maka kamu akan tidak mengingini hidup seperti keinginan daging. Yang artinya ada puji-pujian setiap hari dalam kehidupan kita, ada pembacaan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Setiap keputusan-keputusan kita bawa di dalam doa. Kita tidak memutuskan segala keputusan itu dengan gerusa-gerusu, dengan gegabah, tetapi setiap pengharapan kita, setiap permasalahan kita bawa duduk diam di kaki Tuhan. Kita bawa diam duduk di kaki Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kita tidak tahu dosa itu selalu mengintip dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak tahu keinginan hati kita itu selalu ada dalam pikiran kita, dan itu akan menjadi dosa, dan itu akan menghasilkan maut. Tapi ketika kita bisa hidup di dalam roh, kita selalu menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tidak menutup kemungkinan 90% atau 80% kita akan bisa dikuasai oleh Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, ini puncak dari bagian ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Ayat 12 sampai yang ke-17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Rasul Paulus berkata sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak
kita dipimpin oleh Tuhan, ketika Roh Tuhan berdiam diri di dalam kehidupan kita, kita mempunyai hak istimewa. Kita mempunyai hak ahli warisnya Tuhan. Kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan dekat dengan Allah. Kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Inilah masalahku. Inilah prosesku. Ya Aba, ya Bapa. Inilah hidupku. Pakai hidup kami, Tuhan. Di sini dikatakan Aba adalah panggilan penuh kasih kepada seorang anak kepada bapaknya. Ketika kita merengek sebagai anak kepada orang tua, mungkin kita bilang, Bapak, Bu. Orang tua kadang tidak mendengarkan kita mungkin. Tetapi saya dengan percaya, orang tua memikirkan setiap detik kehidupan kita. Dia kadang kita merengek meminta apa, kadang dia seperti tidak memberi jawaban. Tetapi saya yakin dan percaya, orang tua di dunia kita itu sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita meminta sesuatu, ketika kita berseru kepada Dia, tak ada satupun yang tidak akan dikasih oleh Dia. Mungkin ketika kita meminta hal yang tidak baik, Dia akan memikirkannya, karena Dia tahu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, kita dapat berseru, Aba, ya Bapa. Itu menjadi simbol bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Dan di sini Roh Kudus juga dapat memberi kesaksian hidup dalam kehidupan kita. Roh Kudus dapat menguatkan hati kita bahwa kita juga benar-benar milik Tuhan. Dan di sini juga kita juga tidak perlu khawatir bahwa kita itu tidak disayang oleh Tuhan. Karena kita adalah, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah otomatis menjadi ahli waris bersama Kristus. Haleluya. Bukan hanya beroleh keselamatan, tetapi juga menerima kemuliaan kekal bersama Kristus. Bukan hanya memperoleh keselamatan, tetapi juga menerima kemuliaan kekal bersama Kristus. Haleluya. Mungkin ada satu ilustrasi. Seorang anak angkat diterima dalam keluarga kaya, bukan hanya diberi tempat tinggal, tetapi
tetapi juga memperoleh hak sebagai ahli waris. Demikian pula kita orang-orang percaya, kita juga bisa menjadi ahli waris kerajaan surga. Haleluya. Kesimpulan yang saya ambil pada pagi hari yang indah ini, di dalam Roma 12 ayatnya ke-1, Roma 12 ayatnya ke-1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita sudah dipimpin oleh Roh, kita persembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu apa? Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena apa, Bapak Ibu? Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari yang indah ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Biarlah kita menjadi anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Iya, mari pemain musik, saya undang maju ke depan. Kita akan pujian Kau Bapa yang mengasihi. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya mati berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang baik bagi kami. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memenuhi daku, hatiku baru Kau beri.
yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup di dalam Roh Kudus dan tidak menuruti keinginan daging kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan Kau meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan Kau pakai kami ya Tuhan untuk menjadi saluran kebenaran firman-Mu dan menangkan banyak jiwa. Kami sudah diberkati firman-Mu dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Minggu tanggal 26 Juli 2026, hari Selasa, ibadah ibu-ibu di gereja jam 6 sore. Hari Rabu ada persekutuan doa di gereja jam 6.30. Kamis ibadah bapak-bapak di gereja jam 6. Dan untuk kelompok usana ibadah di rumah Bapak Lurah ya. Pak Lurahnya tetap GKJW sebenarnya, tapi ini nya ya, jadi nanti salah persepsi gitu ya. Di sana di rumahnya Pak Lurah, untuk Gloria di rumahnya Pak Dodi, dan untuk Eklesia di gereja. Ya saya ulangi, untuk kelompok usana di rumahnya Bapak Edi Arso, untuk kelompok Gloria di rumahnya Bapak Dodi, dan untuk kelompok Eklesia di gereja. Dan satu ibadah pemuda di gereja jam 8 sore, dan setelah itu diadakan latihan musik hari Minggu, dan Minggu kembali ibadah di gereja dan disertai dengan perjamuan kudus. Dan nanti diharapkan semua warga jemaat mengikuti perjamuan kudus ini. Nanti untuk pemimpin pujiannya itu Nika, sebenarnya saudari Dini dan juga saudari Jordan. Mungkin ini saja ya Bapak Ibu yang jadi pengumuman. Kalau untuk terkait hukum paling sudah dihandle ya Pak. Hukum sudah beres Pak kursinya. Sudah ya. Jadi hukum sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi untuk pengumuman sepanjang minggu ini kita doakan supaya setiap ibadah kita Tuhan turun campur tangan memberkati setiap kita. Kita ada tambahan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mari saya undang Bapak Ibu semuanya berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Awal hingga akhir ibadah kami pada saat siang ini, kami sudah menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Setiap puji-pujian penyembahan yang kami naikkan, biar itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kami yang memuji-Mu, menyembah-Mu, kami sudah diberikan kekuatan baru oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Bapak yang hadir pada saat siang ini Tuhan Yesus. Diberkati pribadi lepas pribadi, diberkati setiap rumah tangga kehidupan mereka semuanya, diberkati setiap apa menjadi pekerjaan tangan mereka, mereka yang bertani, mereka yang nelayan, mereka yang menjadi guru, pembisnis, apapun yang menjadi profesi kami Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dengan luar biasa. Kami biarlah ya Tuhan Yesus, dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan ini, kami boleh menyalurkannya Tuhan kepada saudara-saudara kami di sekitar kami. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, Kau berikan kami senantiasa kekuatan, kesehatan, sukacita, penghiburan, pertolongan, dan kami percaya mujizat-Mu tetap menyertai dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus
Untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini Tuhan, mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan sudah berikan kesembuhan. Mungkin dalam keadaan kelemahan iman, kesulitan, kesusahan, Tuhan Engkau sudah memberikan pertolongan bagi mereka ya Tuhan. Dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, mereka sudah diberikan kekuatan baru oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan uang persembahan yang kami kumpulkan Tuhan. Bila setiap persembahan yang kami berikan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, seberapapun yang dapat kami berikan kepada-Mu ya Tuhan, itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Engkau saja ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati hamba-Hamba-Mu dengan berlipat kali ganda. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk setiap acara ibadah kami yang telah kami tetapkan sepanjang minggu ini, kami percaya Engkau hadir, Allah hadir dan memberkati kami semuanya. Kami sebentar lagi juga akan pulang tinggalkan tempat ini Bapak. Kiranya Engkau tetap menyertai kami dan tempat ini ke rumah kami dengan keadaan selamat. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Allah Roh Kudus yang menyertai kita dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kami telah terima berkat dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.